Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika ya, di kelasnya Pak Amos, dan masih bersama dengan Pak Amos. Di episode ketiga mengenal PHP ini, kita akan pelajari terkait dengan web server ya. Jadi di video ini, kita akan pelajari terkait apa itu web server ya, lalu fungsinya untuk apa, dan bagaimana kerja dari web server itu seperti apa. Kemudian hingga nantinya kita akan mengetahui contoh aplikasi dari web server itu sendiri seperti apa ya. Yang pertama di sini kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan web server. Nah, teman-teman, jadi apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web ya, atau sering kita kenal dengan dokumen HTML. Namun untuk web server dapat mempunyai dua pengertian teman-teman, jadi memiliki konteks fungsi yang berbeda, yaitu pertama sebagai perangkat keras atau hardware, dan yang kedua sebagai perangkat lunak atau software. Kemudian bagaimana cara kerja dari web server itu sendiri teman-teman, atau bagaimana sebuah web server bekerja ya. Di sini saya sudah tampilkan satu gambar terkait dengan bagaimana proses kerja dari web server itu sendiri ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahwa saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server, teman-teman ya. Kemudian HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request juga ya, web server akan melakukan pengecekan terhadap keamanannya ya. Jadi pada web server itu HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server, teman-teman. Jadi HTTP server itu seperti apa? HTTP server itu merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk menerjemahkan URL ya, atau alamat situs web serta HTTP protokol ya. Kemudian web server akan mengirimkan HTTP respon kepada browser dan memproses menjadi halaman yang diingin tampilkan dan dilihat oleh pengguna ya, atau oleh user itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari web server itu sendiri, teman-teman ya. Kalau kita lihat, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request, di sini untuk web server sendiri mempunyai 3 fungsi umum ya. Yang pertama itu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir atau yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, di sini juga kita akan bahas lagi fungsi web server sebagai hardware ya, meskipun tadi di awal sudah saya jelaskan. Di sini saya akan lebih perjelas lagi terkait dengan fungsi web server sebagai hardware. Nah, jadi teman-teman, jika merujuk pada hardware ya, web server kita gunakan untuk menyimpan semua data terkait aplikasi web ya, baik itu dokumen HTML-nya, gambar, file CSS, file JavaScript, dan file-file yang lainnya yang kita gunakan untuk membangun aplikasi web tersebut ya. Selanjutnya di sini juga ada fungsi web server sebagai software. Sedangkan kalau di sisi server atau bagian software ya, fungsi web server ini adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang dikirimkan dari browser dan diterima oleh web server itu sendiri ya, melalui browser penggunanya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bahwa sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasa juga berhubungan dengan web server, teman-teman. Jadi karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser pengguna dengan server untuk memproses sebuah halaman website itu sendiri ya. Kemudian untuk contoh aplikasi web server itu seperti apa? Di sini saya tampilkan 2 gambar. Yang pertama itu logo Exam, yang kedua adalah WAM server. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi web server yang bisa teman-teman gunakan dalam pengembangan dan pembuatan dari aplikasi web ya. Untuk Exam dan WAM server ini, dia adalah web server untuk bahasa pemrograman PHP, teman-teman. Jadi untuk pengembangan aplikasi web ataupun program berbasis PHP, teman-teman bisa menggunakan Exam ataupun WAM server sebagai media servernya.
Kemudian untuk X9 server ini dia sudah mendukung basis data MySQL. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menginstal program lain untuk menjalankan aplikasi MySQL ya. Kemudian untuk di video selanjutnya dan di episode selanjutnya, berarti episode 4 ya, kita akan coba melakukan instalasi terkait dengan web servernya teman-teman. Jadi di sini kita sudah mengenal terkait web server. Nah, berarti di episode selanjutnya kita perlu mencoba untuk aplikasi web server itu seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman, semoga untuk video kali ini bisa membantu teman-teman terlebih dahulu terkait dengan pengenalan dari web server itu sendiri ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.